Kata Allah Iya. di surat apa? Di surat Al-Fat Di hadis apa? ayat di surat Al-Fat ayat 29. Maaf. Gimana itunya? Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu mereka keras kepada orang-orang kafir dan dan pada wajahnya terdapat tanda-tanda bekas sujud. Itulah ciri-ciri seorang muslim. Tapi itu yang akhirnya ada apa, keras kepada non muslim. Iya, memang Maksudnya itulah gimana? memang itulah yang. Oke, saya tanya dulu kepada Anda. Di wajah Anda apakah ada bekas tanda sujud? Itu kelihatannya apa? Tidak ada. Tidak ada. Berarti saya kurang tekan sujudnya. Bukan masalah kurang Kurang tekan, tekan. berarti Anda itu tidak divalidasi oleh Allah, tidak divalidasi oleh Al-Quran sebagai orang yang betul-betul muslim. Karena orang muslim menurut Al-Quran, di wajahnya terdapat bekas-bekas tanda sujud. Nah ini dia nih, ini bekas tanda sujud nih, ini ya, gosong Itu gini. terlalu tekan. Terlalu menekan mungkin. Lu itu bekas tanda sujud. Nah sekarang saya tanya kepada Iya, Anda. saya juga sujud. Tapi Nggak kenapa tidak ada bekasnya? Kurang tekan. Ya salah Anda sendiri. Gimana? Sejadahnya Itu terlalu salah tebal. Anda sendiri. Karena Anda bukan termasuk orang-orang yang divalidasi oleh Allah sebagai orang yang punya bekas tanda Nah, sujud. yang penting mah sholat. Yang diwajibkan itu sholat. Berarti Anda sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Yang penting sholat. Ya, berarti Anda tidak percaya dengan Coba. Al-Quran. Wah, percaya dong. Oke, Mungkin Al-Quran beda mengatakan penafsiran mungkin. Al-Quran mengatakan tanda-tanda orang bekas sujud itu tanda-tandanya itu adalah tandanya ada bekasnya. Betul? Mungkin itu secara fisik, beda penafsiran mungkin ya. Penafsiran. Maksudnya gimana itu? Hah? Maksudnya gimana Ya, beda kan penafsiran? yang sholat enggak semuanya harus ada berbekas. Oke, kalau begitu Yang apa penting kan maksud sholat. apa maksud ayat tersebut? Pada wajah mereka terdapat bekas tanda sujud. Apa? Ya itu harus sama orang yang lebih paham. Nah, terus Kalau kenapa saya- Anda naik kemari? Apa kenapa diterima? Loh, masa ya nggak saya terima Anda mengajukan permintaan naik gimana? Tapi saya mau Ya. pesan begini, Bang Erwin. Ya kan ini begini. diskusi ya. Begini Ah, Bang Erwin, ini bedanya kita Bang Erwin. Gini, ini saya berharap Anda nanti membawa ini ke dalam tidur Anda, dalam kehidupan Anda sehari-hari, di dalam pekerjaan Anda renungkan dan Anda ambil kesimpulan ya. Di dalam Ya. ajaran Kristen ya, tanda bahwa dia itu betul-betul mengasihi Yesus adalah dia melakukan perintah-perintah Yesus. Barang siapa Ya. mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintahku. Barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan perintah-perintahku. Ya. Itu kata Tuhan Yesus. Apa perintah-perintah Tuhan Yesus? Mengasihi sesama manusia, tidak bersaksi dusta kepada sesama manusia, dan Sama. lain sebagainya. Ya. Nah, Yesus. sementara di dalam agama Islam, tanda-tanda bahwa seseorang itu adalah muslim, bukanlah dia itu mengasihi sesama manusia, bahkan dia itu harus bersikap keras kepada non-muslim. Masa ngarang aja, adem-adem aja di sini. Nah, karena Bang, Anda tidak percaya saya- kepada Al-Quran. Itu ada tanda-tandanya, Bang. Terdapat di saya- dalam Al-Quran. Saya selalu harmonis dengan orang Kristen. Ya, karena Anda tidak membaca Al-Quran. Kalau Anda membaca Ya. Al-Quran, Anda pasti akan memusuhi mereka. Ah, enggak juga. Itu salah penafsiran, Bang. Kok salah Nggak usah penafsiran? memprovokasi. Nggak Oke, usah Abang ada Al-Quran di memprovokasi. situ nggak? Ya. Abang ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oh, coba bukakan. Surat Al-Fat 29. Malas buka. Ya buka malas Al-Quran. gimana? Baru beres tadi baca. Kenapa sekarang harus baca Apa Al-Quran? yang barusan Anda baca? Surat apa? Tadi surat Al-Fatihah. Apa bunyinya gimana? Ya bunyi apanya? Surat Artinya Al-Fatihah. Gimana bunyinya? artinya
Artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Maliki Yaumiddin Yaumiddin. Oh, emang Iyyaka pintar. na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina Amin. siratal mustaqim Siratal Ya. ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul? Amin. Ya, betul, Bang. Nggak ada kata aminnya. Dari mana aminnya datang? Saya mengaminkan Abang. Ya, alhamdulillah udah Tidak bisa. ada kata amin di dalam surat Al-Fatihah. Ditambah-tambahin Bukan saja. saya mengaminkan, Bos. Ini mah Bang. jangan provokasi terus. Yang mengucapkan amin, amin, itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Bukan amin, 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 setuju. Justru amin itu nggak ada. Yang ada itu amin. Amin itu plesetan dari orang-orang Islam. Oh, kayak Abang gimana? ini banyak beda penafsiran. Bukan beda penafsiran. Gini, oke. Saya mengaminkan Sirat ini amin nih, itu setuju. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa artinya? Artinya saya lupa, Artinya bukan- saya lupa, euy. kan nggak baca sama artinya. Iya, Wah, makanya saya ini bilang, kayak- Bang, orang muslim ketika membaca Al-Qur'an tak ubahnya seperti itu yang sering kita dengar. A i a u i a u e. Nah itu. apanya? Lo Anda mengucapkan aku dinasiratal tapi nggak tahu artinya, betul? Bukan tidak tahu, lupa lagi. Ke semua orang nggak semua. Iya, ketika Apa bisa Anda, Bang, mengulanginya? ketika Anda mengucapkan Tapi paham, sesuatu, itu ada di dalam Al-Quran. baik, Saya setujukan. di dalam Ya. Al-Quran, saya kasih satu ayat kepada Anda nih. Satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Nih ya, saya akan tunjukkan surat An-Nisa, sebentar ya. Saya tunjukkan. Orang muslim ini teman-teman, ketika ada orang Kristen seperti saya mengatakan sesuatu, jangan kalian langsung tolak nih. Surat An-Nisa 43 ya, saya bukakan ya Bang ya, biar Anda baca. Sebentar, Ya. sabar Bang. Nih. Ini surat An-Nisa ayat ke-43, betul? Ntar saya hilangin Ya, dulu gimana? iklannya. Ntar saya hilangin dulu iklannya ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Wahai orang-orang yang beriman. Kelihatan? Ya. Bentar Bang ya. Ini iklannya saya. Ya, Oke, santai aja, Bang. Oke. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Betul? Dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Nah, kita bahas yang atas nih. Wahai orang-orang beriman, jangan mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah, ketika umat muslim sholat, membaca surat Al-Fatihah, apakah umat muslim mengerti apa yang dia ucapkan? Seperti Anda contohnya? Ya, Tidak mengerti kan? ngerti. Ngerti ditanya artinya, tapi ini Anda ngaku-ngaku ngerti. Salah ngerti sama lupa lagi. Sebentar. Beda, Bang. Waladolin. Artinya? Lupa lagi. Oke, berarti Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan, betul? Pokoknya itu ada di dalam Al-Quran. Iya. Anda yakin tidak kan? mengerti, Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan, betul? Beda mengerti Berat sama ini teman-teman. Makanya beda teman-teman, lah mengerti sama jikalau ada seorang ahli kitab datang kepadamu membawa satu perkara, janganlah kamu langsung menolaknya. Ini saya tunjuk nih. Itu terusin dulu. Ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Betul? Ya.
Nah, Terus berarti umat muslim kalau sholat baca Al-Fatihah, ketika mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti apa yang diucapkan, betul? itu mabuk katanya, itu mabuk Oh, apa loh. Oh, urusannya? bukankah artinya sama seperti orang mabuk? Beda lah. Yang orang yang lupa sama yang ngerti beda. Aduh, Orang yang makanya saya mabuk bilang beda teman-teman, berikanlah sama yang lupa. kesabaran. Bang, maksud saya begini. Ya, gimana? Ketika Anda mengucapkan kata-kata terlontar dari mulut Anda, tetapi Anda tidak tahu Anda ngomong apa, berarti Anda itu seperti orang mabuk yang tidak sadar apa yang Anda ucapkan. Saya sadar apa yang diucapkan sama Oke, Ustaz. kalau Itu sadar, dari kalau Al-Quran sadar, saya apa aminkan. arti ihdinas siratal mustaqim? Itu saya lupa lagi. Lupa lagi. Beda lupa sama mabuk beda, Bang. Oke lah. Bang gimana ini? Baiklah, Beda. kita berikan kesempatan kepada yang ini dulu ya, Bang ya. Ya, Islam siap, yang Bang. ngerti agama ya. Ya, siap. Oke. Pesan saya Ya. kepada Anda nih, pesan saya Saya kepada lagi Anda. belajar, Bang. Lagi Baik. belajar sama Ustaz. Di dalam ajaran Ini agama cuma pengen ngobrol Kristen, sama Abang aja. ya. Ya. Di dalam ajaran agama Kristen tidak pernah diajarin berdoa seperti merapal kata-kata yang tidak dimengerti. Di dalam Oh, agama sa- Kristen, Semuanya juga sama, yang mengerti itu sama. Tapi orang Kristen juga nggak semua hafal bukan dengan hafal-hafalan, kitabnya. Bang. Orang Kristen Iya. kalau berdoa di dalam bahasa yang dia mengerti. Bahkan berdoa dengan bahasa daerah pun boleh. Nah, kalau orang Islam Sama saya Kalau juga berdoa sama boleh, itu, sama boleh bahasa sholat, Sunda boleh sholat saya. dalam bahasa daerah. Hah? Boleh sholat pakai bahasa Sunda. Ya itu kalau ada saya belum baca hadisnya. Saya kan bukan ustadz. Ya. Iya, berarti sholat Tentu harus Abang pakai udah bahasa nanya ke ustadz Arab. belum yang udah fasik. Karena kalau tidak bahasa Arab nanti Allah nggak ngerti. Abang ngarang, banyak ngarang lah. Ya sudah, tunjukkan dalilnya bahwa Allah mengerti bahasa selain bahasa Arab. Coba. Bang, ya saya bukan ustadz ya. Baik. Ya sudahlah. Nah, Intinya sama Ustadz obrolan kalau kita ini semoga menjadi perenungan bagi Anda. Semoga Anda mengenal kebenaran, yaitu Tuhan Iya. Yesus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Supaya kalau masalah Anda Tuhan Yesus, saya mengerti udah kebenaran. Ya, Bang, ya? menjalankan apa yang diperintahkan sama Yesus. Bukan Tuhan Iya, Yesus. kalau Anda menjalankan Yesus apa yang sholat. diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Anda tidak jadi Yesus seperti sholat. ini. Anda komat Yesus kamit, sholat. Anda tidak mengerti. Kayak profesor aja. Saya bukan profesor. Oke lah ya Bang ya, begitu ya. Ya, siap Bang. Selamat malam. Makasih selamat Bang. malam. Ya, seenggak-enggaknya dia baik lah. Makanya begitu teman, ketika dia tidak mengerti ajaran agama Islam, ketika dia tidak mempelajari agama Islam, dia akan baik-baik saja begitu. Tapi kalau nanti dia belajar agama Islam, kemudian jidatnya sudah hitam, ya sudah bekas gosong begitu, maka dia akan bersikap keras kepada non-muslim sesuai ajaran agama Islam. Ya, ayo silakan.